Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala PTD SMP Negeri 1 Kuanyar, yang saya hormati juga Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semua PTD SMP Negeri 1 Kuanyar. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka acara diseminasi aksi nyata budaya positif. Di sini diseminasi itu penyampaian informasi. Jadi ada beberapa informasi terkait aksi nyata yang sudah pernah saya lakukan di sekolah yang terkait dengan budaya positif. Semoga nanti apa yang telah saya lakukan dan saya informasikan kepada Bapak Ibu semua bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, materi hari ini ada beberapa di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian nanti dilanjutkan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan ada beberapa istilah-istilah yang mungkin masih belum pernah didengar. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan paradigma belajar, sebelumnya saya ingin melihat dulu. Kebetulan saya membawa permen biar gak ya, minta tolong Pak Sultoni dibagikan satu-satu. Minta tolong. Alhamdulillah. Mohon dibagikan. Ya. Saya ingin menguji seberapa ini nanti Bapak Ibu. Jadi nanti akan dilihat dari, kebetulan karena adanya permen, jadi saya melihatnya dari permen. Ya, satu dulu ya Bapak, nanti kalau kurang bisa minta lagi. Ya. Kemudian usahakan berpasangan ya Bapak Ibu. Jadi punya pasangan. Gak apa-apa, laki-laki perempuan gak apa-apa. Pasangannya ya. Baiklah Bapak Ibu, sudah dapat permen semua ya. Nah, nanti kita akan berpasangan, kemudian pasangan ini bergantian dulu. Nanti silakan tentukan siapa yang akan diuji terlebih dahulu. Jadi salah satu dari pasangan Bapak Ibu silakan digenggam permen yang sudah di bagian tadi. Ada sudah dimakan. Gak apa-apa, bungkusnya kalau gitu ya. Jadi silakan digenggam dengan erat. Yang satu ya, yang satu pasang. Satunya belum, yang satunya perhatikan saja tangan pasangannya. Bapak Ibu bayangkan bahwa permen yang ada di tangan Bapak Ibu adalah sebuah barang yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu harus mempertahankan barang itu jangan sampai diambil oleh orang lain. Sementara pasangan sebelahnya, tugas Anda adalah membuka genggaman tangan pasangan Anda bagaimanapun caranya, mau digelitik, mau diberi, mau dipaksa, mau terserah. Yang penting yang punya permen jangan sampai
dibuka. Yang merebut bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan barang yang ada di pasangan. Nanti kita lakukan secara bergantian. Saya beri waktu untuk pasangan pertama ini 30 detik dari sekarang. Silakan. Silakan. Kalau sudah mau diancam, mau dibunuh, mau di ya. Sudah melancarkan aksinya. Ya, berikan sudah berhasil. Oke, stop. Sudah. Sekarang giliran pasangan satunya. Pasangan satunya. Ya, pasangan satunya. Silakan gantian ya. 30 detik dari sekarang. Silakan. Iya, sudah. Ya, karena sudah masuk ini santai. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah 30 detik. Nah. Iya. Bapak Ibu, Pak Hadiwan saya tanya, berhasil Pak ya? Ya, malu-malu Pak. Malu. Kalau saya berani Pak. Bu Intan tadi berhasil ngambil ya. Dengan cara apa Bu Intan? Digelitik. Ya, digelitik. Pak Gatot? Nggak bisa Pak, karena diumpetkan di sini. Sekarang saya tanya, pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu mempertahankan barang yang penting tadi, kira-kira siapa yang memegang kontrol pada saat mempertahankan itu? Anda ataukah orang lain atau pasangan Anda? Siapa? Diri sendiri. Ya. Meskipun ada yang akhirnya diberikan karena digelitik, dipaksa, atau Pak Hadiman tadi mulai dirayu. Jadi pada dasarnya kontrolnya tetap ada pada diri sendiri. Nah, sekarang mari kita renungkan hal itu. Seandainya pasangan tadi itu adalah guru dan yang mempertahankan permen tadi adalah siswa kita. Kira-kira siapa yang memegang kontrol dalam proses pembelajaran sebenarnya? Yang memegang kontrol kalau kita belajar dari filosofi permen tadi. Siswa. Kalau siswanya tidak mau, kita memaksa untuk memasukkan informasi yang kita sampaikan, kira-kira bisa masuk tidak? Tidak bisa. Kalaupun bisa masuk, pasti dalam keadaan terpaksa. Jadi dari faktor luar atau faktor ekstrinsik, bukan dari faktor intrinsik. Nah, sementara selama ini yang kita lakukan adalah ya, ada yang memaksa, ada yang merayu, ya, ada yang membujuk, memang ada yang masuk, memang benar. Ya. Tetapi harus ada beberapa yang perlu kita luruskan di sini, ada beberapa miskonsepsi. Ini adalah hasil penelitian. Ya, yang pertama adalah muncul ilusi bahwa guru mengontrol murid. Tadi itu dipaksa. Jadi anaknya nggak mau belajar, kita maksa untuk mengajar anak-anak kita. Ya. Tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, misalkan muridnya mau main bola pada saat jam pelajaran, kemudian Pak Hendri datang, "Woi, masuk, nggak boleh main." Kalaupun muridnya kemudian langsung lari, kemudian masuk ke dalam kelas, itu masih pada tahap
ada ilusi bahwa guru yang mengontrol murid. Padahal sebenarnya tidak. Murid itu masuk ke kelas karena dia merelakan untuk dikontrol oleh guru. Karena ada paksaan tadi. Seandainya nggak ada Pak Hendri, ya dia main, tetap main. Jadi dia kembali ke kelas bukan karena dirinya menyadari bahwa ini jam pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, ini yang kita pakai selama ini, teori dari stimulus respon. Nah, nanti kita arahnya akan berubah paradigmanya menjadi teori kontrol ini. Ya, bukan berarti teori kontrol kemudian kita yang akan mengontrol pembelajaran, tidak, tetapi seperti tadi, kontrol itu yang berperan atau yang memiliki kontrol itu adalah diri si siswa dan diri kita sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pak Hatiman tadi, ayo bumu, kiki, bareng ngobrol bareng. Ayo bumu, kayak gini tadi Pak Hatiman. Ya. Sekalipun mungkin pada akhirnya karena sudah tidak kuat rayuan, bumu akhirnya memberikan ke Pak Hatiman. Tetapi itu pun sebenarnya yang mengontrol bukan Pak Hatiman, tetapi Ibu Mukrifah, karena dia sudah menyerahkan diri untuk dikontrol oleh orang lain. Karena apa? Karena bujukannya tadi. Ya, kita juga di kelas sering seperti ini kan. Ayo siapa yang mau maju ke depan, nanti saya kasih bintang, saya kasih tambahan nilai. Akhirnya maju. Kan memotivasi Pak, biar anak-anak maju. Siapa yang ranking 1 nanti saya kasih hadiah. Ranking 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 sampai 32. Gak ada hadiah. Jadi tidak selamanya hal seperti itu efektif. Ya, penguatan positif atau wujudan, pemberian hadiah, kemudian reward dan lain sebagainya, itu mengulangi suatu perilaku tertentu hanya untuk biar nanti kalau ada lagi mau maju lagi, sehingga dijadikan hadiah. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadarinya. Pasti 1-2 kali itu efektif. Pembelajaran akan lebih termotivasi karena ada hadiah. Nanti ranking 1 ini dapat. Tetapi ketika sudah berulang-ulang dan juaranya ya itu saja, akhirnya yang tadi yang sering maju itu kreativitasnya akan berhenti, sehingga ada yang mengatakan sebenarnya penghargaan itu bisa merampas kreativitas anak-anak. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin yang di BP ini mungkin sering mengalami seperti itu ketika ada anak yang bermasalah. Kamu mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Dikritik habis-habisan karena tidak sama dengan temannya yang lain yang belajar dengan baik di kelas. Dengan harapan biar dia menyadari kekurangannya. Tetapi sebenarnya kontrol seperti itu hanya kontrol dari guru, ya, dari guru yang membimbing. Sehingga kalaupun nanti siswanya berubah mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, itu bukan dari dalam diri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang dijelaskan ketika diberitahu, kemudian dia menjawab itu, kamu itu anu kok, kamu masih anak-anak belum tahu rasanya ini. Saya ini sudah, sehingga muncul secara tanpa disadari bahwa kita merasa orang yang lebih dewasa bisa mengontrol anak-anak. Padahal kontrol tadi itu tetap ada pada diri masing-masing. Sehingga ketika walaupun siswanya nanti mau dikontrol, akan muncul rasa semacam rasa terpaksa, atau pada akhirnya nanti tidak suka pada guru ini, tidak suka pada guru. Kenapa? Karena merasa dia sudah merasa dipaksa, dikontrol secara paksa. Tuh, ini ada ilusi tadi itu. Nah, sehingga
ada perubahan paradigma belajar yang perlu kita pahami, kemudian perlu kita renungkan juga apakah memang demikian yang terjadi. Karena setiap paradigma ini kan sudut pandang. Kalau kita sudut pandangnya belajar mengajarnya masih seperti itu, kemudian padahal zamannya sudah berubah, kemudian model anak-anak, kodrat anak-anak yang kita ajar juga sudah berubah, akankah kita tetap paradigma belajarnya seperti itu. Jadi mari kita mulai mulai perlahan untuk masuk ke dalam perubahan paradigma belajar ini, dari yang awalnya mungkin stimulus respon menjadi pendekatannya berdasarkan teori kontrol. Bukan berarti kita yang mengontrol anak, tetapi kesadaran kita bahwa yang memiliki kontrol itu adalah anak-anak kita. Nah, jadi ini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita cenderung menganggap bahwa nanti kalau sudah besar mereka itu akan sama seperti kita. Padahal ketika besar mereka ada yang jadi guru. Ketika saya mengajarkan bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, seakan-akan mereka itu nanti akan butuh SPOK itu ketika dewasa. Padahal ada yang jadi tentara mana perlu SPOK? Berhusnul misalkan, menghitung sudut kemiringan bangunan, seakan-akan mau jadi ahli matematika. Padahal nyeri. Jadi ketika kita selama ini realitas kebutuhan kita menganggapnya sama, nanti suatu saat akan sama. Padahal ketika kita mulai teori kontrol, tidak. Kita akan memahami bahwa mereka itu berbeda-beda kebutuhan. Semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol gambarannya bisa berbeda-beda, diferensiasi. Kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika mungkin ada siswa yang merokok misalnya, kemudian saya tegur, karena saya tidak merokok. Kamu jangan merokok, nanti bisa merugikan kesehatan. Tetapi kalau kita paksa seperti ini, padahal di rumah dia punya pandangan sendiri tentang rokok. Orang tuanya merokok, lingkungannya semua merokok. Tapi kita memaksa mereka untuk sama pandangannya seperti kita. Nah, jadi ketika kita memberikan bukti-bukti yang padahal realita di rumah yang dihadapinya tidak sama dengan apa yang kita sampaikan, sehingga itu semuanya mental nanti. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada yang tidak mengerjakan PR, salah, dihukum. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak tahu kenapa tidak mengerjakan PR. Padahal di rumahnya orang tuanya tidak pernah menyiapkan meja belajar, kemudian tempat untuk jangan jauh-jauh, tempat untuk naruh buku pelajarannya kadang nggak ada. Masih mending bu, tasnya ditaruh di sekolah juga dulu ya. Jadi karena sudah tidak ada tempat untuk menyimpan barang-barang seperti tidurnya aja masih di lantai, jadi tidak menyiapkan kamar sendiri. Sementara kita di rumah atau mungkin anak-anak kita siapkan semuanya. Buku habis langsung diganti, sampunnya langsung. Tapi tidak semua seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Ya, semua kontrol ada pada diri kita sendiri. Saya juga bisa mengontrol orang lain, tapi kalau dalam teori kontrol tidak bisa. Tetap saya yang punya kontrol penuh atas diri saya. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ketika Pak Hardiman, ayo kamu permennya kasihkan saya, tidak mau, akhirnya apa yang terjadi? Dipaksa. Ayo kamu kerjakan ini, ditunggu gak ada kerjakan. Akhirnya apa? Wes gak usah ikut pelajaran saya. Akhirnya yang ada adalah pemaksaan. Akhirnya secara terpaksa ikut, ya namanya secara terpaksa, pikirannya kemana-mana di kelas, mengganggu temannya akhirnya. Tetapi dalam teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan. Ya wes, kalau kamu tidak mau belajar ini,
kira-kira bagaimana caranya nanti kamu bisa memahami materi tentang ini. Nah, kita harus berkolaborasi. Jadi tidak hanya dari kita, tetapi juga dari dirinya sendiri. Karena kontrolnya berbeda. Kalau kita bisa belajar di rumah 2 jam sehari, anak ini mungkin tidak ada waktu untuk belajar di rumah, adanya hanya di sekolah. Jadi itu kita harus bisa memahami. Nah, ketika menggunakan teori kontrol ini baru kita bisa berkolaborasi. Stimulus respon selama ini kita berpikirnya menang kalah, ya. Tapi dengan teori kontrol kita mulai berpikir win-win solution. Jadi sama-sama enak. Saya enak, muridnya juga enak, tidak merasa tertekan. Selama ini kan nilai ditunggu gak ada, akhirnya yowes diberi nilai KKM. Akhirnya apa, yang menang muridnya, yang kalah gurunya. Atau mungkin ya sudah tidak usah dinaikkan kelas, nah, gurunya menang, muridnya kalah. Tapi tidak pernah ada penyelesaian masalahnya apa, kemudian kalau terjadi lagi apa yang harus dilakukan. Ini belum ada dalam stimulus respon. Nah, teori kontrol ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar kan orang zaman dulu, tetapi kenapa kok kita masih pakai pemikiran-pemikiran orang dulu? Sekarang kan banyak ahli-ahli pendidikan dari luar yang menawarkan berbagai, karena ada satu hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar. Saya mulai dari yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Selama ini kita mungkin menganggap pendidikan dan pengajaran atau mendidik dan mengajar itu sama atau tidak? Mendidik dan mengajar. Kadang kita sering kali menganggap sama ya. Pekerjaan apa? Ngajar. Saya mau mengajar dulu. Dan apa? Pendidik, tenaga mengajar. Kadang kita tanpa disadari menyamakan. Padahal sebenarnya berbeda di sini. Pengajaran ini masuk dalam pendidikan. Kalau hanya mengajar, YouTube itu bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mendidik. Kalau sampai YouTube bisa mendidik, maka guru fungsinya dia. Itu. Karena tidak bisa dilakukan oleh alat, itu bisanya kita sebagai guru. Jadi pendidikan di situ bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Simple katanya Pak Ki Hajar itu. Wes lo usah ngurusin kegiatan aja jadi dokter, jadi tentara, jadi pengusaha. Pokok waktu selamat bahagia setinggi-tingginya, seselamat-selamatnya, sebahagia-bahagia, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh anak itu. Kita tidak bisa mengubah ininya, tidak bisa memperbaiki lakunya. Ketika anak itu terlahir dengan watak yang keras, kita akan sulit untuk mengubah jadi halus. Begitu pula sebaliknya, yang halus yang bisa mau dibuat tegas sulit, maka tidak akan cukup waktu 3 tahun, 9 tahun untuk bisa membuat anaknya. Tapi kita harus menuntun anak itu dengan watak yang dia punya itu bisa selamat dan bahagia dengan menjadi apapun nanti. Itu nanti terserah anaknya sendiri. Yang penting kita menuntunnya anak bisa menggunakan itu, apa yang ada dalam dirinya ini, untuk bisa selamat dan bahagia, seperti itu. Kemudian anak bukanlah kertas kosong. Dulu kan anak itu seperti kertas kosong. Jadi mau jadi apa, kita yang nulis, guru yang nulis. Juga guru seakan-akan malaikat yang bisa menuliskan takdirnya anak-anak mau jadi pintar, bodoh gitu. Padahal tidak. Anak itu lahir, kalau saya mengibaratkan seperti kertas harta karun itu, yang tulisannya itu secara rahasia tidak terlihat, tapi sebenarnya sudah ada tulisannya. Nakal, kemudian sudah ada tulisannya. Kalau bicara halus, kalau suka mencuri, suka ini, sebenarnya sudah ada semua. Baik buruknya itu sudah tertulis, tetapi belum terlihat.
dan untuk bisa melihatnya perlu diberi ramuan-ramuan khusus. Nah, tugas guru adalah tidak untuk mengubah. Kalau sudah ada tulisan, oh ini sudah tulisannya suka mencuri, kita memaksa untuk anak ini atau membuat anak ini menjadi tidak suka mencuri, tidak. Tetapi yang baik-baiknya yang kita ada, yang buruk-buruknya bagaimana caranya disamarkan. Jadi suka mencurinya itu bisa kalah dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi itu yang bisa menjadi atau bisa dilakukan oleh guru. Yang dimaksud dengan mendidik tadi. Guru ibarat petani. Ini tukang kebun, tugasnya merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanamannya. Ini kalau diibaratkan tanaman ya, Pak Suroso misalkan, Pak Suroso mungkin melihat tanaman pisang di daerah mana, di daerah luar Jawa mungkin bagus tumbuhnya. Kemudian Pak Suroso nyoba beli bibitnya, dibawa ke Madura. Kira-kira perlakuannya yang di luar Jawa dengan yang di sini kira-kira sama atau tidak, Pak Suroso, ketika kita menanam? Apakah pasti sama? Yang dilakukan disiram 3 kali sehari misalnya, apakah pasti sama hasilnya nanti? Belum tentu. Begitu pula dengan kita selama ini, kita ujian tesnya ngambil dari Google, dari mana-mana ya, yang sudah dipakai dari. Kemudian kita, apakah nanti hasilnya perlakuan-perlakuan itu sama hasilnya? Belum tentu. Yang perlu diperhatikan apa? Kondisi tanah kita, bukan kondisi tanah orang. Nah, di sini tanah ini kira-kira cocoknya diberi pupuk apa, yang kurang zat apanya, itu yang kita tambahi. Jadi tidak sama dengan apa yang perlakuan dari tempat lain gitu. Jadi kita sebagai petani, kita harus tahu kondisi tanahnya dulu seperti apa. Meskipun nanti kita pindah mengajar di tempat lain, ya kita analisis dulu tanahnya gitu. Cocoknya seperti apa. Kemudian mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nih, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Jadi anak-anak lahir sudah dengan kodratnya. Kita tidak bisa mengubah kodratnya. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kodrat itu bagaimana diolah sehingga anak itu bisa selamat, bahagia lagi. Misalkan di daerah pesisir mau diajari tentang bencana, bagaimana menghadapi bencana tsunami, ini cocok karena memang ada di pesisir pantai. Pak Gatot misalnya mau ngajari renang anak-anak di pinggir, anak-anaknya Timor, sudah tahu semua itu berenang, karena kodratnya sudah ada di situ. Kemudian kodrat alam, ya, kodrat lingkungan, dan ini kodrat zaman. Nah, kita tanpa disadari sering anak-anak sendiri, anak-anak lambat, anak-anak sendiri cepat beri HP langsung bisa mejen-mejen. Tetapi ketika di kelas kita masih menganggap tanpa disadari ya, anak-anak itu kita ajar seperti kita ketika dulu diajari guru kita. Karena sudah tertanam dalam pikiran kita bahwa guru saya itu kalau mengajar pertama Assalamualaikum, baiklah anak-anak, kemarin nyampe mana, kan gitu. Silahkan dibuka bukunya. Jadi seperti itu. Nah, padahal anak-anaknya sudah beda zamannya dengan kita. Jadi mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu muncul pertanyaan nanti Bapak Ibu, kalau kontrol itu dimiliki oleh kita sendiri, siswa misalnya, berarti apa nantinya bisa kita, kalau anaknya tidak mau belajar, apakah ya sudah tidak usah belajar? Kemudian karena merdeka belajar, anak-anak biarkan merdeka belajar. Pak Ki Hajar sudah memikirkan ini sejak dulu, bahwa beliau berkata di mana ada kemerdekaan, disitulah harus tetap ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplinnya itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin yang berasal dari dalam dirinya, bukan disiplin yang karena
diatur atau dikontrol oleh peraturan atau oleh orang lain. Ini. Jikalau kadang kan anak tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk nanti di masa depannya, kebajikan apa yang harus dia miliki yang nanti akan dibutuhkan di masa depan, kan tidak tahu namanya anak-anak. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, tidak cakap anaknya, maka tetap ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Oleh karena itu di negara kita meskipun merdeka 1945 tetap ada yang namanya hukum yang mengatur seperti itu. Karena tidak semuanya cakap dalam melaksanakan disiplin diri. Jadi tetap ada. Berarti tetap ada peraturannya. Ya, berarti tetap ada peraturan seperti yang ada di sekolah kita saat ini. Nanti peraturannya kita akan bergeser lagi tentang pemikiran kita tentang peraturan. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kekuatan. Bu Sari datang jam 7 itu untuk apa? Cekcok. Cekcok. Kalaupun belum ada cekcok dulu, kenapa kita harus datang? Karena ada kewajiban. Ada kepala sekolah. Malu dengan temannya, sering rasanya telat kok. Nah, iya, memang wajar seperti itu ya. Itu namanya manusia, pasti memang seperti itu. Nah, sebagai pendidik tugas kita adalah untuk menciptakan anak-anak bagaimana caranya ketika mereka datang jam 7 itu bukan karena di sini aturannya masuk jam 7, tetapi memang karena mereka berperilaku sesuai dengan kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah hal-hal baik yang disepakati secara tersurat maupun tidak tersurat oleh semua orang. Ada banyak ini kebajikan universal ini. Menurut ini adalah disiplin, menghormati, jujur. Ada yang kalau di pendidikan kita sudah ditetapkan itu kebajikan universalnya ini adalah profil belajar Pancasila. Bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kemudian dan lainnya itu. Itu adalah kebajikan universal. Sehingga motivasinya untuk disiplin berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Bukan karena ada Pak Hendri mancing membuat labang terus buru masuk, tidak. Tetapi karena memang ada kesadaran, bukan datang karena cekcok, gitu ya. Tapi memang dia punya tanggung jawab, kemudian dia menghargai apa yang ada dari dalam dirinya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan dorongan. Biasanya sebagian besar motivasi kita datang atau untuk disiplin itu 3 ini. Ya, yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan takut pada hukuman. Takut sertifikasi tidak cair, kemudian takut dikirim Pak Sadeli. Nah, itu. Kemudian kalau tidak seperti ini, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang rajin-rajin itu takut nilainya nanti jelek karena ketahuan datang terlambat, takut jadi tidak ranking lagi. Nah, ini yang sulit, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi datang karena dia sadar bahwa dalam dirinya itu ada nilai-nilai kebajikan. Yaitu apa? Disiplin kita. Saya ini sebenarnya bisa disiplin, maka saya harus menghargai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya tentang kebajikan diri sendiri. Yang sering banyak ini 1 dan 2. Yang ketiga adalah tugas kita mendidik tadi. Sehingga tadi mendidik, mengajar, bedanya adalah pada ini. Kalau kita hanya mengajar, kita tidak menanamkan budi pekerti dalam diri anak-anak kita. Jadi kita hanya menyampaikan informasi. Tapi ketika kita mendidik, ada budi pekerti yang kita tanamkan. Dan tentu saja cara paling mudah adalah dengan memberi teladan.
ada motivasi. Nah, motivasi itu muncul karena ada yang ingin dipenuhi, yakni kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Misalkan siapa namanya, Afif, jam pertama nggak ada, adanya di kantin. Terlambat jam kedua, ditanya, "Kang, dari mana kamu?" "Lapar Pak, makan." "Kamu pikir hanya kamu yang lapar? Papa ini juga lapar, dari rumah belum makan. Demi kalian ini Bapak ngajar." Berarti ada kebutuhan yang belum bisa dipenuhi oleh gurunya, juga oleh muridnya sebenarnya. Ya, gurunya karena tidak bisa, belum sarapan, ngamuk. Muridnya karena merasa harus bertahan. Saya kalau pelajaran bahasa Indonesia apa dia dongeng pas di sarapan nyecer gitu. Kita padahal di rumah berbeda-beda. Anak-anak yang mungkin datang sudah siap, ada yang bawa bekal bahkan dimasakkan oleh orang tuanya, ya, masuk anak yang beruntung. Sedangkan yang mereka itu saya yakin kadang uang sakunya aja kadang nggak cukup buat beli sarapan. Bangunkan aja nggak ada, apalagi yang menyiapkan sarapan. Jadi mereka sekolah itu berangkat ya karena kontrol diri, ya, kontrol diri sendiri. Ada disuruh, ayo ini sudah disiapkan seragamnya, sudah disetrikakan. Berbeda dengan kita dulu kan sudah disiapkan semua. Ya, ada bertahan gitu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah orang tuanya nggak ada. Siapa itu? Sahrul, ya, Sahrul. Orang tuanya ada di luar semua. Nah, sehingga sering mengganggu temannya. Kemudian kalau mengganggu pelajaran dibawa ke BP, di BP diajak, kita boleh ada embungnya. Boleh ada Pak Adi, ya kan? Ada Pak Adi, boleh ada Pak Adi nilai kebun, boleh ada Pak Tony nilai kebun ada benar. Gitu. Padahal dalam dirinya Sahrul itu dia ingin mendapat perhatian dari siapa? Dari orang tuanya yang ada di luar itu. Karena kan nggak pernah bangunkan saya mau berangkat besok pulang. Apa pernah? Apa tahu? Mungkin saja seperti itu. Jadi memang mencari perhatian. Siapa Bu? Tugas tetangganya. Memang dulu yang namanya Sahrul itu ya Pak Tony ya. Dulu waktu belum ada telepon, baru pertama ada telepon kabel itu, kan kerjanya di Malaysia. Itu teleponnya ke rumah saya. Terus di Rabu Tebul di emak tolong kakin. Saya yang mampir ke rumah. Bertelepon dari Malaysia, semua datang semua. Gentean telepon. Ya bapaknya bapak. Ya keren. Alhamdulillah Pak. Sempat itu malam ya, sudah ngantuk semua nelpon ingin bicara. Dan dia jalan dari kadang lewat rumahnya Pak Sundomi, kadang lewat Embong. Kalau datang itu seperti Maria Mercedes di zaman dulu, pakai payung, ya, rambutnya dari Malaysia kan, terus yang ikuti anak kecil itu, lirik silaturahmi ke keluarganya. Yang ditelepon lupa ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini kadang kita tanpa disadari juga, ayo Sahrul maju ngejakin. Padahal kita sudah tahu Sahrul Rocker bisa ngejaki, sudah logiki ngaki. Hanya karena ingin punya alasan menilai mancing dengan ada kan gitu. Baru gini ketawa-ketawa, sudah berdiri kamu, ayo siapa yang bisa yang lain. Tapi kita tidak pernah ngajari Sahrulnya gimana caranya agar bisa, kalau diberi soal lagi bisa. Jadi ada kebutuhan penguasa. Sehingga Sahrul ini merasa, ya sudah saya sudah tidak bisa di pelajaran itu dan tidak menguasai. Akhirnya dia melakukan lain-lainnya.
yang mengganggu pada akhirnya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Jam 1, jam 2 istirahat, jam 3, 4, 5 istirahat, jam 3, 4 lapar. Itu ulangan. Jadi ada rasa tidak bebas. Berangkat sepatu ke Mbak Hendri benang merah, panggil, taruh sepatunya sini. Jadi ada rasa kebebasan yang gagal dipenuhi oleh anak-anak kita. Kemudian kesenangan, main lato-lato di dalam kelas. Main, padahal secara ini memang lebih senang main lato-lato daripada memikirkan produksi gitu ya. Mungkin ngajarkan alat reproduksi itu baru. Tapi ketika bicara tentang ini namanya daun, bagian-bagian tanaman, lato-lato. Jadi ada kebutuhan kesenangan yang ingin mereka sehingga seringkali guru itu mengambil gimana caranya anak-anak ini belajar dengan senang. Alhamdulillah kita sudah banyak yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan dari anak-anak kita. Nah, disiplin positif ini bagaimana caranya? Salah satunya ada yang namanya keyakinan kelas. Ini pertanyaan saya dulu. Kira-kira Bapak Ibu, kita kenapa kok punya peraturan kalau naik motor harus pakai helm? Nah, ini keselamatan. Lalu kita kemarin diatur untuk menggunakan masker dan cuci tangan biar sehat. Nah, keselamatan, kesehatan ini pada akhirnya ketika ada pertanyaan seperti ini muncul dengan otomatis. Jadi langsung keselamatan, kesehatan tanpa ditanya lagi. Aku helm nilai tak kau berdoa kan seperti itu. Jadi tidak dipikir lagi mati ya aku helm, tapi sudah muncul ini. Nah, ini yang dimaksud dengan kesadaran dari dalam diri. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan kita. Karena kita yakin kalau pakai helm, kalau jatuh kepala selamat. Kalau kita pakai masker, kita berkumpul dengan orang lain, kita sehat. Ini. Pada akhirnya kata-kata ini, ya, ini menjadi sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebaikan-kebaikan yang disepakati secara tersirat maupun tidak tersurat, lepas dari latar belakang mau sukunya apa, negaranya apa, tapi sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin sehat. Nah, kenapa kok harus keyakinan, bukan peraturan? Ini saya juga sudah mencoba menerapkan di kelas. Jadi keyakinan kelas school. Jadi di sini anak-anak, saya bersama anak-anak berturah pendapat. Ayo kira-kira kita ini mau menjadi manusia yang seperti apa nanti? Disiplin Pak, tulis disiplin. Jujur, kemudian lain-lain banyak sekali. Kemudian saya print kata-kata yang sudah disepakati bersama itu, kemudian saya bagikan ke anak-anak. Silakan dipilih mana keyakinan yang kalian yakini ingin kalian miliki dari dalam diri kalian. Ada yang sopan, jujur, religius. Itu semuanya pada akhirnya berbeda-beda. Dan semua itu memang baik, tapi bisa berbeda. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa memenuhi keyakinan ini. Disiplin misalnya. Yang sering terlambat itu sudah pasti langsung dipindahkan yang disiplin. Karena disiplin itu jauh-jauh, ambil yang lain yang bisa sopan, santun, bisa ngomong salam. Nah, seseorang akan tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Kalau di sekolah ini kan ada peraturan tata tertib ya, tata tertib yang sudah diberi
ruang guru ditempel di kaca-kaca itu tidak boleh bolos, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berkelahi. Semuanya itu kalimat-kalimatnya negatif. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Gitu. Kemudian mulai kemarin itu diganti, yang bolos diganti jadi pulang sesuai dengan waktunya. Ya. Jadi mulai diganti kalimat-kalimat. Murid-murid demikian, mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Kenapa kok saya tidak boleh bolos itu? Nilai kebajikan apa yang ingin sekolah itu tanamkan kepada saya, sehingga nantinya mereka akan dari dirinya sendiri tertarik untuk memiliki keyakinan itu. Ya. Tapi kalau hanya gue pokoknya boleh bolos, membolos skorsi, akhirnya coba bolos, gitu. Akhirnya terjadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas di sini? Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita kan peraturannya akhirnya banyak itu. Poin melanggar poin 1 skornya sekian, poin 2 skornya sekian. Malah saya tuh bingung sampai yang membuat poin itu, karena saking banyaknya peraturan yang tidak boleh itu, yang tidak boleh. Apalagi kalau disuruh menuliskan yang boleh, jumlahnya boleh, gitu. Akhirnya dibuat lebih abstrak. Ya, nanti ada contoh kalimatnya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi bisa diterima oleh semua. Kalau dilarang melompat pagar, kalau sekolahnya nggak ada pagarnya, sehingga kalimat-kalimat itu kan terlalu spesifik. Kita cari kalimat yang lebih universal, ini diganti, yang lebih singkat tentunya. Ya. Pernyataan keyakinan kelas bisa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya diusahakan jangan yang dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah ke tempatnya. Itu kan lebih positif yang membuang sampah. Ini dari kalimat juga mempengaruhi. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak usah banyak-banyak. Yang penting anak-anak itu ingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Saya yakin dengan tata tertib yang sudah disusun kemarin itu anak-anak nggak tahu kamu sudah melanggar apa. Bingung, dibuka dulu. BP-nya mungkin juga bingung. Poin berapa ini yang melanggar ini, poinnya berapa, masih buka poinnya, karena begitu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita mulai dari lingkup kecil dulu di kelas ini, sehingga tiap guru itu anak-anak keyakinan bisa berbeda. Misalkan contohnya Pak Sultoni, kalau ada siswa yang bajunya dikeluarkan, apa silakan masuk. Atau ada yang terlambat sebelum Yasin selesai, itu dipersilakan. Sementara Pak Hardiman misalkan Yasin belum selesai, terlambat, karena beda keyakinannya, harus disiplinnya harus jam 7, tidak usah ikut keluar. Juga berbeda-beda. Karena apa? Belum ada kesepakatan dengan Pak Hardiman, kesepakatan dengan Pak Sultoni, kesepakatannya dengan sekolah harus datang tepat waktu. Tetapi tiap guru punya keyakinan beda. Ada yang monkey lemonade, udah nggak apa-apa masuk. Ada yang pokoknya Yasin mulai terlambat, karena ada seperti itu. Nah, anak-anak itu bingung ada pada akhirnya, sehingga muncul kemarin ada yang baju batik dimasukkan, kalau guru satunya baju batik dikeluarkan. Tapi kalau disepakati tiap masing-masing guru, sehingga tahu menurut Pak Hardiman saya sampai telat sampai Yasin dimulai. Menurut Pak Tony nggak apa-apa. Sehingga selamat dan bahagia anak-anak ini. Seperti itu. Jadi tidak bingung tentang situ oleh itu oleh. Tetapi semuanya memiliki keyakinan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kesepakatan antara guru dan murid, bukan maunya gurunya, tetapi juga
kalimat keyakinan ini munculnya dari murid juga. Kalau memang ditanya, ayo mau keyakinan apa? Anaknya nggak ada yang jawab, baru kita menawarkan, bukan sudah nomor 1 disiplin, harus disiplin. Nomor 2 jujur, 3 tidak. Kalau disiplin bagaimana? Disiplin itu apa saja? Ini. Jujur itu apa saja? Ini kalau pinjam bolpen dikembalikan. Kalau lupa bawa bolpen boleh pinjam temannya. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi semua warga kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya itu terus yang dipakai sepanjang waktu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Ini untuk keyakinan kelas. Ini ada beberapa kalimat. Misalkan ini contoh, tidak datang terlambat. Kira-kira keyakinan apa yang ingin dicapai oleh peraturan ini? Ada peraturan di sekolah kita, tidak datang terlambat. Jadi tidak datang terlambat ini kan sudah negatif ini. Tidak datang terlambat. Kira-kira keyakinan apa yang dicapai? Ya, datang tepat waktu. Disiplin ya. Disiplin. Jadi ketika ditanya, kamu tahu salahnya apa? Ya Pak, apa? Datang saya terlambat Pak. Keyakinan apa yang kamu langgar? Langsung anak itu tahu kedisiplinan. Jadi tidak perlu peraturan 1 tidak datang terlambat, sepatu tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam, ini ada. Ini kan peraturan-peraturan semua. Dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Sebenarnya kan hanya bisa diganti langsung berpakaian rapi atau kerapian. Ketika ada anak yang sepatunya tidak warna hitam, tinggal ditanya, kamu tahu kenapa kok saya panggil? Tahu Pak, karena sepatu saya warnanya merah. Keyakinan apa yang kamu langgar? Kerapian Pak, saya tidak rapi. Berarti dia sudah melanggar keyakinan yang telah disepakati. Siswa berkelahi mendapat skorsing. Kira-kira yang ingin dicapai sebenarnya keyakinan apa? Apa? Kerukunan. Tinggal ditulis di banner besar itu. Kedisiplinan, kerapian, kerukunan. Tidak usah ditulis engkar nanti bumnya loh. Saya engkar nanti skorsing 2 bulan. Setelah dipanggil ke BP, cerita semua orang tua seperti itu, orang tua saya ada lotek gurunya. Pas dilihat yang lain, oh berarti mengucap salam saat masuk ruang guru. Keyakinan apa yang ingin dicapai? Sopan santun, religius, bisa. Jadi simple keyakinan kelasnya itu. Tidak mengambil barang milik orang lain, jujur. Dilarang bolos, tanggung jawab, disiplin bisa. Jadi ketika ditanya itu apa salahnya itu tahu. Oh saya melanggar keyakinan jujur Pak, saya tidak. Jadi silahkan nanti bisa diterapkan di kelasnya. Kita masuk ke posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu saya putar video. Nanti Bapak Ibu lihat kira-kira saya ada di posisi mana. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Mungkin kita pernah sebagai penghukum, kemudian sebagai karena penghukum sudah, pembuat merasa bersalah. Seperti tadi itu suaranya sudah lebih halus, kemudian inginnya narik sadar ya, Afif lah ya. Kemudian sebagai teman, mungkin Pak Gatot Afif, jadi ya masuk nanti dengan Pak Gatot sebagai teman. Tapi apakah itu baik? Ya nanti kita akan lihat. Ada yang penghukum nih gampang. Telat boleh. Boleh telat, saya telat boleh. Saya nggak dulu telat boleh. Ikut telat boleh, saya nggak boleh. Ya, jadi 5 posisi kontrol. Nah, tadi dari 5 itu ini sudah ada
asal motivasinya nanti kita lihat analisis satu persatu. Nah, ada yang motivasi eksternal, ada yang motivasinya intrinsik yang dialami oleh Naren tadi ya. Jadi di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini menyebabkan anak merasa memiliki identitas yang gagal. Karena dia dihukum, wah saya bersalah. Yang membuat merasa bersalah juga begitu. Kamu nanti begini, akhirnya merasa bersalah. Sehingga dia dalam dirinya muncul identitasnya, saya adalah orang yang telatan, suka telat, gak bisa disiplin. Kalau yang teman, pemantau, manajer ini bisa memunculkan identitas sukses. Jadi otomatis kalau dilihat dari ininya, yang 1, 2, 3 ini lebih baik dari yang 1 dan 2. Padahal yang ini tadi sudah dengan halus kan ya, dengan bahasa yang halus. Kemudian kita lihat dari ini, perilaku kontrolnya negatif karena berasal dari luar dengan cara memaksa kan ya, menghukum. Lari, lapangan basket 3 kali, tambah lagi 5 kali, jadi negatif. Membuat merasa bersalah ini juga ditanya, kamu tahu kalau melakukan kesalahan ini apa konsekuensinya? Ya Bu, saya tidak boleh istirahat. Jadi negatif. Berbeda dengan yang teman dan pemantau ini. Jadi kontrolnya positif, tetapi masih berasal dari luar. Nah, sementara yang manajer ini kontrolnya dari diri anak sendiri. Itu. Mungkin sudah pernah semua dicoba, Pak. Nah, nanti ada lagi. Ini baru posisi kontrol. Nanti ada yang namanya restitusi. Ya. Guru berbuatnya bagaimana? Kalau penghukum ya tadi itu menghardik, menunjuk, sambil berkaca pinggang, gitu ya. Kemudian kalau yang merasa bersalah, kayak ceramain, gitu. Ceramain sampai nangis. Ya. Tapi kalau yang manajer ini terus mengevaluasi apa yang kurang dari dirinya sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau sudah semuanya dilakukan, nah tinggal yang terakhir ini adalah restitusi, yaitu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ambil contoh misalkan berkelahi, dipanggil kan langsung dibawa, dipisahkan, langsung distabilkan dulu identitasnya. Ya, dengan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dari kita. Ya, gimana caranya anak itu bisa identitas dia sebagai anak yang berkelahi itu bisa distabilkan. Nah, misalkan seperti tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu saja, yang lain juga bisa atau terjadi berkelahi seperti itu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini maksudnya tujuannya adalah agar anak itu tidak tidak merasa bahwa kenapa ini terjadi kepada saya. Jadi seakan-akan dia itu kesalahannya masih bisa diperbaiki. Tidak kemudian karena satu kali salah kemudian sudah cacat, ada catatan buruk dalam dirinya sehingga dia kemungkinan akan melakukan itu lagi. Padahal tidak, ya itu bisa terjadi kepada semua orang, tetapi saat ini terjadi pada dirinya. Dan dia bisa untuk tidak mengulangi itu dengan langkah berikutnya. Jadi divalidasi tindakan yang salah. Apa yang salah dari anak ini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Iya Pak, saya canca Pak, canca yang tua, ditokol gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain nokol, kamu bisa apa? Sehingga dia berpikir. Nah, kemudian dia menjawab. Tiba internet tanya lagi atau langsung nokol. Sehingga ketika terjadi lagi, maka pilihan kedua itu yang nanti akan dilakukan. Tidak seperti yang pertama, karena dia sudah tervalidasi, dia mukul salah. Harusnya bisa dengan tanya baik-baik. Kemudian yang terakhir baru menanyakan teknik kelas apa yang telah kita sepakati. Harus saling rukun Pak, menjaga kerukunan. Tidak boleh berkelahi. Berarti saya menyalahi keyakinan kerukunan. Nah, nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang
bisa menjaga diri dan orang lain, menjaga kerukunan dengan orang. Tidak ada solusi. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah terjadi seperti itu? Saya akan datang ke rumahnya Pak, saya minta maaf. Atau ketika merusak barang rumahnya, saya akan mengganti Pak. Jadi ada ini yang mungkin belum kita lakukan, sekalipun kita tadi sudah berada di posisi kontrol yang terakhir sebagai sehingga kalau semua guru sudah bisa melakukan ini, maka nanti akan meringankan guru BB. Jadi nggak perlu lagi ada masalah dibawa ke BB, masalah dibawa ke BB. Bisa diselesaikan sendiri oleh guru pada saat itu, karena yang tahu kejadiannya guru pada saat itu, sehingga penyelesaiannya akan lebih mudah. Jadi itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Harapan saya bisa tadi sudah disampaikan kepada sekolah. Semoga apa yang baik yang ada dari materi yang sudah saya paparkan bisa diterapkan. Kemudian dari aksi nyata yang sudah saya lakukan semoga bisa bermanfaat. Namun sebelum ditutup, saya persilahkan bila ada yang ingin berdiskusi, menanyakan, kita bertukar, karena ini tentang paradigma belajar. Jadi pasti ada yang berbeda pandangannya, sudut pandang. Saya persilahkan. Ada lagi Pak? Ya, Bu. Saya mau cerita. Boleh, silahkan. Biar semua tahu permasalahan kelas. Begini Pak, saya adalah wali kelas warna-warni. Kalau di Malang adalah kampung warna-warni, kalau di sini ada kelas warna-warni 9C. Tapi ada peristiwa gini Pak, saya itu sudah melakukan sebagai alat kontrol 1-5, insya Allah. Kalau menurut saya pribadi Pak. Setelah itu saya merasa tadi saya jadi alarm mereka. Kenapa? Ada 2 siswa nggak ada di kelas, saya tanya ke temannya, ini ngirim surat apa enggak? Enggak Bu, apa? Terus saya jadi alarm mereka, saya telepon mereka Pak. Yang satunya anak morkoling. Ketika saya telepon, Jong, kenapa enggak masuk? Terlambat Bu. Sampai ada di mana? Enggak jawab. 1 menit dari sekarang harus ada di dalam sekolah. Oh kurang itu Pak, 1 menit ada di depan saya. Itu jam 7.15 menit. Yang satunya saya telepon tidak diangkat sampai jam 8:15. Baru kayak menjawab, tapi dilepas Pak. Tidak menjawab. Jam 8:20 ada di depan saya. Saya tanya gini, Jom, kenapa? Dari mana? Gitu Pak. Jawabannya enak. Saya tertidur Bu. Saya takut sama Ibu. Wah ini Pak, dari hasil hukuman yang saya berikan, yaitu menggambar kaligrafi. Sampai di kelas saya itu sudah dapat 6 kaligrafi Pak. Sama belum itu Pak, figurannya sudah dilaksanakan. Mereka saking takutnya, saya tanya gini, kenapa Jom? Tidak ada yang bangunkan Bu. Orang tua saya ke pasar. Ada kakak juga ke pasar. Jadi pertamanya saya bangun, setelah itu saya tertidur. Ketika mereka berdua ada di hadapan saya Pak, saya punya hati nurani gini, oh mereka berarti bukan saya mereka takut sama saya, mereka masih punya tanggung jawab. Andaikan mereka tidak punya tanggung jawab, tidak akan datang ke sekolah. Jadi nanti kelanjutannya saya akan datang ke rumah, namanya Muhammad Akbar Pak. Tetap saya akan mendatangi rumahnya Pak, dan juga nanti berbincang sama kedua orang tuanya Pak. Terima kasih Pak Adi. Ya. Terima kasih Bu Lis berbagi ceritanya. Jadi itulah teman-teman semuanya bahwa memang masalah siswa itu
sebegitu kompleksnya, sehingga kalau sampai saat ini kita hanya paradigmanya hanya memikirkan bagaimana caranya anak-anak mau mengikuti apa yang kita inginkan, ya sulit. Daripada kita bingung cari cara untuk anak bisa mendengarkan kita mengajar, kemudian mau menuruti instruksi yang kita berikan, banyak yang harus diurusi. Salah satu seperti yang disampaikan Bu Lis tadi. Maka saya punya punya pemikiran bahwa memang secara garis besar anak-anak kita ini ada kebutuhan yang tidak bisa mereka penuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan perhatian. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab sekolah, Bapak Kepala Sekolah. Sehingga mungkin seandainya ada semacam program wali kelas kan sudah ada, ya, wali kelas sudah ada. Kadang juga anak-anak itu ada yang cocok dengan wali kelasnya, tapi ada yang tidak cocok, ada yang lebih cocok dengan guru pelajaran ini, ada yang seperti itu. Sehingga mungkin perlu adanya semacam orang tua asuh, ibu asuh, bapak asuh, gitu. Sehingga anak-anak ini ada yang ngurusi di luar hal-hal PR, kemudian sampai ke hal-hal yang ada di rumah, gitu. Sehingga kalau kita sudah mampu sampai ke sana, kita luar biasa sebagai pendidik sebenarnya. Dan itu memang sulit, tetapi saya rasa tidak mustahil untuk dilakukan. Kalau satu guru bisa punya berapa siswa asuh, nanti kita juga bisa tambah dengan kakak asuh. Jadi kelas 8 punya adik asuh kelas 7 yang dari daerah mana? Misalkan Tebul itu kan sering katanya terlambat bareng-bareng, sering konflik dengan Wanyar Barat. Bagaimana dengan kalau kelas 7 Tebul punya kakak asuh kelas 2 yang dari Wanyar Barat? Jadi yang menjadi masalah Tebul dengan kelas 7 Tebul dengan Wanyar Barat, kakak asuhnya yang dari Wanyar Barat bisa menikah, sehingga tidak sampai terjadi seperti itu. Mungkin bisa juga tinggal kita mencari formula yang juga pembagian kelas. Saya akui memang masih kadang formula saya juga kadang efektif, kadang juga tidak, gitu. Karena memang analisanya masih terlalu kurang tajam, hanya sebatas nilai itu kan dilihat dari teman-teman memberi nilai tinggi, memberi nilai rendah, gitu. Jadi memang banyak kompleks dan kita sedang menuju untuk memperbaiki itu dari semua yang kita bahas. Terima kasih Bu Lis, dan langkah yang bagus, ada pendekatan personal seperti Bu Mama tadi, dengan bisa melihat keunikan masing-masing siswa itu sudah luar biasa. Mungkin itu saja untuk hari ini, kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.